Walaupun negara kita lagi nggak baik-baik aja dan juga proses demokrasi juga lagi diuji, tapi timnas Indonesia harus tetap melakukan pemanasan persiapan untuk memandang, untuk melihat ke depan, untuk menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, pemanasan timnas Indonesia kali ini akan kami bahas di Ruang Pandit. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dengan set baru kita, ya kan? Ya lumayan kayak interogasi dan saya nggak sendiri kali ini, udah ditemanin dua rekan saya. Pertama ada Mas Irawan. Lapor Pak. Lapor Pak. Kayak set lapor Pak ya. Ngeri memang. Iya. Rasa-rasanya kayak diinterogasi gitu ya. Dan satu lagi ada pengamat sepak bola Indonesia yang lagi kerja di Kongo, lagi mampir ke Indonesia, ada Fajar Abdillah. Halo Abdi. Oke. Nah, kita lagi walaupun situasinya kayak lagi genting gini kan negara ya kan. Terus kita juga set kita lagi kayak interogasi, belum banyak hiasan-hiasan, baru chat baru aja dan juga agak remang-remang gitu ya. Tapi ya tetaplah kita harus bahas pemanasan timnas Indonesia menuju ronde 4 nanti. Nah Mas kan awalnya kan kayak Indonesia tuh pengen lawan Kuwait sebenarnya ya, tapi langsung diganti jadi Chinese Taipei karena Kuwait tuh akhirnya mengundurkan diri gitu. Entah alasannya apa, karena kalau yang aku baca-baca memang belum banyak diterbitin gitu ya. Alasan utama dari Kuwait akhirnya membatalkan kunjungannya ke Indonesia, yang penting cukup pas aja karena ada demo besar-besaran gitu kan. Kayak pas aja gitu. Tapi sebelum kita ngebahas peta kekuatan lawan kita, coba kita bahas dulu dari Garuda Calling kita. Coba kalau dari Mas Irawan ada yang menarik gak dari pemanggilan pemain kali ini? Sebenarnya kalau ngelihat di kesempatan kali ini nggak banyak yang terlalu mengejutkan ya. Walaupun ya sebenarnya karena kondisinya juga ini kan FIFA Matchday biasa, bukan kualifikasi, jadi ajang pemanasan, harusnya jadi ajang uji coba lah untuk latih Patrick Kluivert buat ngejajal pemain-pemain yang mungkin belum pernah dijajal dia gitu. Dan kabarnya kan si Mauro Zilsa bakal dipanggil ya? Iya, udah ikut latihan juga. Udah ikut latihan gitu, karena emang tadinya kan dia diproyeksi untuk timnas U23 gitu, tapi karena batal karena masalah administrasi ya kalau nggak salah. Jadi akhirnya ya itu sebenarnya positif karena kita kehilangan oleh Romeni gitu. Jadi kita butuh stok tambahan di lini depan. Dan selain itu juga beberapa pemain yang gak dipanggil karena cedera juga sebenarnya ya kita masih punya cukup backup lah untuk lumayan lah ya, karena udah banyak naturalisasi baru juga. Iya. Tahu Jonathan lagi di Sun ya? Iya, kayaknya baru di ini iya. Iya, jadi ya dengan banyak naturalisasi kan bisa lah ya menambal pemain-pemain yang absen kali ini kan. Nah kalau lu gini beberapa pemain akhirnya balik gitu kayak Mark Klok, terus Ragnar Oratmangun yang sebelumnya cedera. Gimana dampak mereka kira-kira? Apakah bakal nantinya kepake lagi di kualifikasi Piala Dunia? Apa ya udah buat uji coba aja khususnya Klok? Bisa jadi itu jadi faktor Kluivert untuk melihat Klok atau Ragnar sejauh apa mereka fit sama sistem yang bakal dia bangun gitu. Karena ya lagi-lagi ini FIFA Matchday biasa, bisa jadi ini cuma sebatas ajang review kesiapan pemain-pemain yang mereka panggil. Tapi Kluivert manggil Klok juga kan sebetulnya bukan yang tanpa alasan gitu. Pasti dia ngelihat sepak terjang Klok sama di level klub itu lumayan signifikan lah kontribusinya gitu. Tapi kalau untuk FIFA Matchday kali ini gue lebih ngelihat ada beberapa pemain yang sekarang lagi in juga di Eropa gitu, kayak Emil lagi bagus sama Cremo. Terus juga Calvin baru deal sama Lille. Jadi mereka pasti datang dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, mereka lebih pede, dan itu juga pasti bikin pemain-pemain lain di tim juga ngerasa mungkin ada boost, ada tambahan moral dengan kedatangan mereka gitu kan. Jadi percaya dirinya ya gitu ya, naik lah jadi gue beneran jago loh gitu. Jadi gue ada di nggak tahu kalau secara hitung-hitungan Cremo sebetulnya kan ada di papan atas gitu kan sama sekarang gitu kan. Boleh dibilang di
papan atas gitu kan. Seenggaknya dari 2 pertandingan Emil main bagus gitu. Di Serie A aja gue bisa main oke, gimana cuma melawan negara Asia gitu. Itu mentality dari kacamata Emil yang kecil dan tumbuh di Italia gitu maksud gue. Dari situ Calvin Verdong juga ya lagi pada di atas ya. Kevin Dix juga udah Kevin mulai Dix debut di ya kan. Gladbach. JIZ juga kemarin debut bagus di Sassuolo. Nah kalau Mas Riawan gimana tuh dengan performa bagus pemain kita di Eropa, khususnya di lini belakang ya. Quartet sebenarnya kalau Patrick Kluivert nanti yang mainin 4 back, itu 4-4-nya bisa pemain-pemain top Liga Eropa loh. Kan kayak di kiri Calvin Verdong, terus di tengahnya ada JIZ sama Kevin Dix atau siapa tuh satu lagi ya? Sandy Walsh apa siapa? Iya Sandy Walsh atau siapa gitu. Ada pokoknya satu lagi. Di mana? Di back tengah. Yang Back tengah. Mesilgers, Mesilgers gitu kan. Ada Mesilgers ya maksudnya lumayan. Eredivisie ya. Masih top lah. Apalagi katanya kan market value-nya bagus, tinggi kan. Walaupun performanya begitu ya. Iya kan. Makanya kalau kita ngelihat dari 4 quartet kita itu kan pemain-pemain yang memang udah kenyang pengalaman Eropa. Apakah mereka bisa menularkan gitu buat Indonesia? Karena sebenarnya di belakangan performa mereka justru kayak Kevin Dix tiba-tiba cedera, atau Mesilgers juga sama baru main 1 babak cedera. Nah kalau di FIFA Matchday ini apa yang diharapin dari mereka? Sebenarnya banyak hal positif ya yang bisa kita ambil, karena tadi kayak Abdi udah sebutin beberapa pemain itu udah dapat klub baru. Dan mereka udah mulai menunjukkan kenyamanan di klub itu. Termasuk yang paling kelihatan si Justin Hapner. Udah mulai selalu jadi starter di Fortuna Sittard. Lalu si Nathan Chow yang gak pernah dapat jam terbang di Swansea juga akhirnya pindah ke Willem II. Walaupun itu di Eerste Divisi ya, di kasta kedua, tapi itu bagus untuk karirnya dia. Dean James juga performanya juga sebenarnya udah bagus banget di Go Ahead Eagles. Walaupun tinggal gimana Patrick Kluivert ini sebenarnya punya banyak amunisi gitu. Gimana dia bisa meracik amunisi ini secara optimal gitu. Kan selama ini kita berpikiran bingung nih. Calvin Verdong di kiri, ada Dean James juga di kiri. Dua-duanya lagi bagus nih gitu. Gimana Patrick Kluivert mungkin memposisikan Verdong di center back sebelah kiri. Tapi masalahnya di situ juga Hupner lagi oke. Nah itu membuktikan kalau sebenarnya squad kita tuh tebal banget. Tinggal chemistry-nya ini di timnas ini yang harus diperhatikan. Karena yang jadi sorotan kan beberapa kali kan, loh mereka ini mainnya di Eropa tuh bagus banget, pemain hebat. Giliran ke timnas kok memble gitu. Janggal. Kevin Dix dengan label di Copenhagen oke banget. Pernah waktu debut, itu debut apa yang penaltinya gagal? Australia. Iya debut kan ya? Iya debut tiba-tiba penaltinya gagal. Kan agak-agak kecewa gitu. Dan pemainannya juga belum optimal banget karena cedera di tengah pertandingan. Mesilgers apalagi gitu. Market value tinggi tapi sama Rizky Ridho aja lewat gitu kan. Ya itu sebenarnya PR-nya di situ sih. Ada Patrick Kluivert, ada direktur teknik baru, ada pokoknya seluruh ekosistemnya ini Belanda gitu. Jadi gimana timnas ini terbangun dengan ekosistem yang positif. Hingga jadi performanya menular lah gitu. Ya, padahal kan sebelumnya memang udah ada kayak masalah bahasa kan di era Sinteyong itu yang jadi kambing hitam sebenarnya kan. Tapi dengan geng Belanda atau gerbong Belanda sekarang yang ada, kayaknya nggak ada alasan lagi gak sih buat nggak ada, kurang nih chemistry-nya, kurang latihan bareng, kayak nggak ada kayaknya. Nggak ada. Apalagi dengan label mereka yang sebenarnya top Eropa gitu kan, 5-5-nya itu top Eropa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal chemistry ya, gue juga agak-agak banyak orang yang bilang, wah ini bahasa atau apalah chemistry-nya jadi nggak dapet. Sebenarnya permasalahannya chemistry itu bukan cuma soal bahasa atau apa ya. Masalah sederhananya mereka pemain profesional. Yang penting lu konsisten main di tim lu di klub gitu. Terus nanti lu ketemu di timnas itu udah jadi hal yang umum gitu. Semua pemain di seluruh dunia juga kan begitu. Betul. Ngebangun chemistry-nya ya pasti dengan cara mereka konsisten main di klub. Jadi secara masuk timnas sudah on fire, udah dalam kondisi yang oke, ya tinggal dibangun lah di situ. Ya, tapi kan yang akhirnya jadi pertanyaan, Kevin Dix kan sebenarnya bagus, maksudnya di klubnya bagus. Hilgers juga beberapa kali memang sebenarnya di klub bagus. Tapi ketika ke timnas ini loh belum maksimal, kan itu yang jadi masalah gitu. Tapi ya kesampingan lah soal itu ya, kayak
di Liga 1 banyak pemain-pemain yang memang lagi tampil bagus juga kayak duet backnya Persija. Kan dua-duanya dipanggil timnas nih kan, Jordi Amat sama Rizky Ridho. Apakah mereka bisa jadi pilihan di FIFA Matchday kali ini? Bisa jadi pilihan, bisa gitu. Kalau pertanyaannya bisa, apakah mereka bisa jadi pilihan? Bisa. Apalagi dengan kondisi kita tadi Mas Irawan bilang ada beberapa pemain yang posisinya agak numpuk nih. Gitu. Bisa jadi mungkin ya gue nggak muluk Ridho sama Jordi akan duet fix di tengah. Kayaknya agak sulit kalau melihat posisi ada seorang Jaitzes di situ gitu. Mungkin Ridho, gue malah lebih masuk akal Ridho untuk masuk skuad timnas karena beberapa pertandingan internasional timnas pun Ridho kayak apa ya, semacam pembeda di antara pemain-pemain diaspora lain gitu. Justru Ridho jadi salah satu pemain home ground yang paling bersinar di timnas di tengah serbuan nama-nama Eropa gitu. Jadi maksudnya nama-nama diaspora. Jadi kalau untuk duet apakah Jordi Amat atau Ridho akan line up mungkin agak sulit ya. Tapi kalau babak kedua masuk dan segala macam bisa. Kalau main mah bisa lah ya maksudnya. Bisa. Ya. Apalagi emang lagi bagus banget itu dua. Ya tapi kalau buat dibandingkan kualitas Eropa mungkin berbeda. Kita fair aja lah Ridho sama Jaitzes gitu. Mereka duet bisa, tapi untuk head to head memperebutkan satu tempat ya kita udah tahu lah jawabannya. Iya makanya itu. Tapi kan terus juga secara gameplay atau taktik sebenarnya beda banget kan, maksudnya dengan Patrick Kluivert sama Persija dengan Mauricio Souza. Pada akhirnya mungkin ya itu jadi pertimbangan juga ya kan buat milih-milih pemain nanti buat yang main. Artinya berarti dengan tidak hadirnya beberapa pemain yang sebenarnya jadi skuad inti kayak Ole Romeni sama Martin Paes nggak ada alasan lah ya. Maksudnya nggak ada masalah lah. Aman sebetulnya. Oke. Karena ada pemain, ada mereka pun kayak misalnya ada Misilhers pun belum tentu jadi menopang tim juga kan, maksudnya mereka ada, tapi kan apakah mereka bisa secara otomatis menopang permainan tim di hari itu kan belum tentu juga. Iya, nah tapi kita udah cukup pembahasan dengan skuad kita karena yang gak ada masalah, karena kita tadi udah sampai kesimpulan bahwa skuad kita ini dalam lah gitu ya. Secara materi gak ada masalah ya? Gak ada masalah lah ya, apalagi udah datang striker-striker baru, Zylstra dan lain-lain kayak ya udah ini cukup buat pemanasan, Patrick Kluivert, uji coba taktik, uji coba pemain gitu. Oke. Nah kita ke lawan mereka nih, lawan timnas Indonesia. Yang awalnya Kuwait jadi Chinese Taipei yang kita tahu sebenarnya secara kualitas dan peringkat FIFA ya jauh banget gitu. Sama Kuwait lah gitu, jangan sama timnas Indonesia dulu. Yang awalnya kita pengen, dari awal kan kita jelas ya, maksudnya milih Kuwait sama Lebanon itu biar merepresentasikan gitu Timur Tengah lah, tim-tim Timur Tengah. Jadi buat uji cobanya tuh jelas gitu. Nah sekarang nggak ada mundurnya Kuwait bikin PSSI jadi milih lawan lain, yaitu dapetnya Chinese Taipei karena waktunya udah mepet. Nah gimana nih dengan pemilihan lawan Chinese Taipei, apakah akan berpengaruh nanti ke kualifikasi Piala Dunia nanti, Mas? Harusnya sih enggak ya. Mungkin kalau secara taktikal Kluivert ingin lawan yang dengan karakteristik yang sama gitu dengan negara-negara di Timur Tengah. Kemarin udah dapat Kuwait, udah dapat Lebanon, untuk mungkin anggapannya merepresentasikan Arab Saudi sama Irak gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak mutlak ya. Karena semuanya nggak mutlak, karena di tim-tim di Timur Tengah juga gaya permainannya banyak yang berbeda gitu. Tapi dengan akhirnya dipilih China Taipei untuk menggantikan Kuwait yang batal, ya sebenarnya ini di luar skenario awal mungkin dari PSSI ataupun dari timnasnya. Tapi seenggak-enggaknya ya kita punya lawan yang bisa untuk dijadikan eksperimen gitu. Entah itu Kluivert mau melakukan eksperimen dengan komposisi pemainnya atau dengan formasinya atau dengan taktikalnya, ya ini momen yang pas gitu. Jadi nggak usah berpatokan bahwa lu lawan Chinese Taipei, lawan Lebanon harus turun full tim. Jangan terlalu berpatokan seperti itu. Yang penting ini skuad yang ada optimalkan lah gimana lu Kluivert ini meracik strategi sebaik mungkin, karena apalagi sejauh ini kan Kluivert masih pandangan kita terhadap Kluivert tuh masih belum setinggi itu gitu. Masih banyak keraguan tentang Kluivert. Jadi ya ini momentum untuk menunjukkan lah gimana kapasitas Kluivert untuk meracik timnas. Oke, kalau bagi Mas Iraw berarti ini jadi momentum buat yang meracik lagi lah, karena dan untuk meyakinkan publik bahwa
kita punya kekuatan gitu di tangan Patrick Kluivert. Nah kalau lu ada pandangan yang berbeda atau sama aja? Tentang? Ya itu tadi pemilihan lawan China Taipei. Kalau dibilang pemilihan awalnya, pemilihan tim-tim Kuwait dan Lebanon, ya Lebanon udah fix. Kalau awalnya dianggap kurang lebih akan sama dengan apa yang dihadapi timnas dengan Irak atau Saudi, mungkin lebih ke aspek fisik sama mentality pemain mereka gitu. Jadi mentality si Timur Tengahnya. Jadi kalau berpengaruh atau enggak, ya mungkin agak sedikit berpengaruh. Apalagi pemain-pemain timnas juga pasti bukan pertama kalinya lawan tim-tim, bukan pertama kalinya lawan Irak, bukan pertama kalinya lawan Saudi. Bahkan sempat menang lawan Saudi. Jadi menurut gue sih ya ini sebagai ajang pemanasan aja lah untuk kualifikasi sebenarnya nanti, walaupun ketika dikualifikasi pasti Saudi dan tim-teman juga akan main lebih serius dibanding ketika terakhir kali ketemu timnas. Di kandang mereka gitu ya maksudnya. Jadi kalau berpengaruh atau enggak ya tujuan kenapa akhirnya kita uji coba sama tim Timur Tengah ya untuk membiasakan diri lah melawan tim-tim sesama Timur Tengah. Jadi paling tidak masih ada lah ya lawan satu tuh Lebanon yang lumayan lah merepresentasikan lah, walaupun memang sebenarnya kalau kita ngelihat di uji coba mentality bermainnya kan pasti beda ya. Kayak tim Timur Tengah juga kita kan tahu kalau di turnamen atau di apa gitu kan mereka kan pasti ada intrik-intrik lah gitu, kayak gaya mainnya tuh ngulur waktu gitu maksudnya. Provokasi. Ya, kalau uji coba mungkin enggak lah ya. Ya itulah enggak. Dari segi tadi yang lu bilang benar kayak fisiknya gitu, adu fisiknya gitu kan. Ke mental juga galak, seberapa galaknya mereka dibentak di lapangan mungkin lebih ke faktor situ ya. Ya jadi kalau pemanasan ini berarti seberapa penting Mas kalau melihat untuk nantinya untuk kualifikasi Piala Dunia nanti, menurut lu seberapa penting pemanasan ini? Sebenarnya kalau penting gak pentingnya ya pasti penting lah ya, namanya setiap pertandingan uji coba itu penting. Cuman kalau porsinya ini seberapa pengaruh ke pertandingan yang sesungguhnya di ronde keempat nanti. Kalau gue sih ngelihatnya mungkin ada pengaruh sekitar maksimal 50% lah. 50% untuk persiapan kita menuju ronde keempat. Karena 50% ini kan kita bicara taktikal, bicara ya teknis, bicara fisik, bicara psikologis, bicara mentalitas dan lain sebagainya gitu. Dan kalau kita bicara pertandingan yang sesungguhnya nanti adalah di ronde keempat lawan Arab Saudi sama Irak. Ini kan pasti akan berbeda gitu. Secara atmosfer, secara mentalitas, walaupun kita udah merasa kita superior lawan Lebanon, kita superior banget lawan China Taipei. Kita memperlihatkan mentalitas kita sebagai tim juara, katakanlah seperti itu. Kita memperlihatkan fisik kita yang sangat tangguh gitu. Tapi ketika bertarung di medan perang sesungguhnya ini kan pasti akan berbeda gitu. Lawan Arab Saudi, lawan Irak, ketika kita harus bermain di kandang mereka, banyak aspek-aspek non teknis yang akan berpengaruh di situ. Nah itu 50% lainnya akan ditentukan oleh pertandingan yang sesungguhnya nanti makanya. Nah kalau lu memandang uji coba ini seberapa penting buat timnas Indonesia dan Patrick Kluivert? Penting untuk ibaratnya supaya gak putus obor kali. Maksudnya lebih tetap membiasakan pemain dengan atmosfer kompetisi yang punya intensitas tinggi dengan level lawan dari regional yang punya level fisik tertentu. Jadi balik lagi ini soal gimana membiasakan dan mempersiapkan timnas kita ngelawan Irak dan Saudi di kualifikasi nanti gitu. Kalau ditanya seberapa penting, ini masuk secara jadwal, ini masuk jadwal internasional gitu. Jadi penting ya penting gitu. Jadi ini ada jadwal yang harus diisi gitu daripada pemain kita beberapa tahun belakangan akhirnya familiar dengan akhirnya relate sama international break. Sebelumnya kan enggak. Sudah ya udah aja gitu ya. Sebelumnya kalau ada international break ya udah aja. Kalau sekarang ada international break kita semangat karena kita bakal nonton timnas gitu. Jadi penting untuk timnasnya, penting ada uji coba untuk penontonnya, untuk supporter juga ada hiburan yang bisa ditonton gitu. Jadi ya looking forward aja lah untuk 2 match ke depan ini. Iya, sama sih gue juga berpikir bahwa ya ini cukup lumayan penting buat tim kita untuk memperbaiki lagi biar ketemu lagi, karena kalau terlalu panjang nantinya
ya chemistry hancur lagi lah gitu ya. Nongkrong bareng lagi Nongkrong loh. bareng lagi, mereka ketemu lagi gitu, sharing-sharing ilmu Di lagi. tim ya kan? harus membaur, jangan ada buku. Nah, nongkrong bareng ngobrol, jangan diem-dieman gitu. Tapi selain sharing-sharing ilmu kan udah ada yang balik-balik lagi tuh pemain-pemain abroad ke timnas Indonesia ke Liga Indonesia. Oh iya. Ya kan? Jadi ya sharing lebih gampang dong. Ya. Chemistry juga lebih bagus dong kayak Sadil Ramdhani, Tom Hai yang timnas ya kan Tom Hai, Eliano Rangers. Tapi Tom Hai jatuhnya bukan balik gak sih? Iya nggak balik. Iya, Baru datang. datang lah. Yang balik tuh kayaknya Sadil kalau bisa dibilang. Ya konsepnya bisa dibilang pulang kampung tapi bukan yang benar-benar pulang kampung karena kan nenek moyangnya kan ibaratnya di sini ya. Itu gitu. pulang kampung ya kayak Jordi Amat pertama ya kan udah yang mau memulai, diikutin Rafael Strike, terus Tom Hai sekarang yang terakhir Eliano Rangers. Kalau lu memandang itu ada sesuatu yang positif atau wah penurunan karir nih? Gimana Mas? Positif buat klub, positif. Buat positif, Ya. buat klub berarti. Buat klub positif. Oke. Karena dia dapat pemain lokal rasa asing. Oh, Itu udah Nggak pasti. terbalik. Nggak terbalik. Kebalik gimana? lokal. Pemain asing rasa lokal. Ais enggak. Ini kan pemain lokal. Udah bener. Pemain lokal rasa asing. Udah lokal. Ini lokal rasa asing. Secara apalagi ya, secara mengemas komersialnya juga dapat gitu. Untuk pemain juga positif. Dia dapat secara aspek komersialitas pemain ini bakal lebih gampang di Indonesia gitu. Dia juga dapat jam terbang gitu, yang mungkin udah nggak bisa didapat lagi di luar sana di Eropa. ya. Untuk timnas no comment juga sih. Terlalu aman ya, terlalu aman. Positifnya susah ditemukan. Kalau untuk timnas dengan level kompetisi Ya itu. dengan level kompetisi kayak gini dari kemarin-kemarin juga kita udah dapet pemain di timnas yang familiar sama level kompetisi domestik kita gitu kan Mas maksudnya. Ya. Oke, bisa. Ya paling enggak dia beradaptasi dengan cuaca di sini, beradaptasi dengan budaya di sini, beradaptasi dengan bahasa dan lain-lain. Jadi nanti di timnas nongkrongnya enak lawan sama Rizky Ridho gitu kan. Habis pertandingan kan bisa ngobrol-ngobrol dulu. Iya segala macam. Jadi tiap ya. minggu bisa ketemu lagi. Bahasa Indonesianya jadi lebih lancar. Nah itu ya semoga kualitasnya enggak ya gimana lah, diusahakan lah gimana pokoknya. Iya, tapi kalau lu gimana nih? Apakah ada sesuatu yang berbeda karena mengingat kayak Jordi Amat atau Tom Hai itu memang udah ya secara usia memang udah bukan di usia emasnya kayaknya ya jatuhnya. Ya kan? Terus balik ke pulang kampung ke Indonesia dan main di Liga Indonesia gimana? Kalau secara usia memang udah bukan masuk ke prime-nya tapi harus diakuin dari segi level permainan teknis maupun non teknis, secara mentality, mindset di permainan sudut pandang mereka terhadap sepak bola menurut gua itu jadi input bagus buat Liga Super ya karena Jordi dengan jam terbangnya di La Liga terus sempat di Swansea dengan JDT dan segala macam pasti akan ada transfer ilmu yang dia kasih ke pemain-pemain lain di timnya gitu. Begitu juga dengan Tom Hai nanti ketika dia ada di Persib udah pasti banget bakal ada sharing ilmu ke pemain-pemain Persib yang memang dari kecil dan tumbuh di sistem sepak bola kita gitu. Jadi kalau secara pengalaman atau apakah ada impact positifnya untuk kualitas liga udah pasti ada karena orang-orang ini tuh lahir dan tumbuh di lingkungan sepak bola yang beneran proper gitu yang berkelanjutan, yang sehat dan baiklah gitu. Jadi dengan datangnya mereka ke sini semoga yang terjadi bukan sebaliknya ya. Jadi semoga memang mereka tetap menularkan mindset sepak bola dari negara sepak bola yang maju gitu. Bukan cuma negara maju, negara sepak bola yang maju. Iya, terlebih memang kayak di Persib mungkin Tom Hai bisa jadi mentornya Beckham Putra. Ya kan kalau di Persija kita udah ngelihat kan Rizky Ridho mungkin udah sedikit lebih upgrade lagi di samping Jordi Amat setelah musim sebelumnya sama Kudela dan mungkin memang ini yang diinginkan oleh Persija gitu ya buat jadi chemistry-nya Ridho gitu kan karena Ridho kan ngomong sendiri dia ternyata nyaman lah main sama Jordi Amat. Apalagi kalau kata Pak Ketum PSSI kan itu kita apresiasi lah. Pemain diaspora kita yang mau bantu liga kita. Oke lah kita bicara soal Tom Hai, Jordi Amat yang usianya udah mungkin secara fisik, secara stamina udah susah nemuin.
Tapi gimana dengan Eliano, dengan Struijk, dengan Jens Raven dan lain-lain? Menurut lu pada ini membuktikan kalau proses naturalisasi kita perlu dievaluasi apa enggak sih? Gitu. Ya kalau aku sih ngelihat dulu ya bahwa Rafael Struijk di Brisbane Royals juga nggak perform itu dan nggak dikasih menit main sebanyak itu juga gitu. Apalagi Jens Raven. Tapi kalau Jens Raven harusnya sih masih bisa ya. Harusnya bisa bersaing di luar lah gitu ya. Tapi ya udahlah Jens Raven dan satu lagi Eliano. Apalagi Eliano kan ya kita lah tahu karena dengan versatile-nya dia itu saking versatile-nya tuh orang itu nggak tahu posisi natural dia tuh yang dimana? Terbaiknya tuh di mana gitu. Kita pun masih nggak tahu. Nah mungkin di Persib ini dia bisa nemuin lah posisi terbaiknya gitu di timnas maupun di klub gitu kan nantinya. Tapi kalau soal yang tadi ditanyain Mas Irawan soal naturalisasi apa harus dievaluasi kayaknya memang harus sih ya karena untuk apa juga kita naturalisasi yang pemain-pemain naturalisasi yang muda tapi ujung-ujungnya mereka downgrade ke liga kita gitu. Padahal awalnya diharapkan mereka bisa itu tadi transfer ilmu yang dari kompetisi luar ke kompetisi sini. Benar, apalagi maksudnya kan dia masih muda gitu. Harusnya stay untuk bersaing lah ya maksudnya di liga luar karena ya walaupun di kasta ketiga, kasta kedua Belanda, kasta kedua Belgia nggak masalah kan. Yang penting kan kompetitif, lebih kompetitif levelnya lebih tinggi. Iya, karena secara fasilitas dan lain-lain juga beda kan. Tim Indonesia kan belum memadai itulah. Nah, betul. Iya, kalau lu juga tadi. Apa harus dievaluasi nih? Kalau apa yang harus dievaluasi sebetulnya gue gak terlalu paham teknis apa yang harus dievaluasi dari segi prosedur naturalisasinya mas. Cuman kalau ngelihat pemain-pemain kayak Rafa, terus Jens Raven, Eliano di usia segitu dia udah balik ke Liga 1. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan kalau memang mereka di musim-musim sebelumnya di Eropa itu jadi andalan di timnya, terus tiba-tiba musim ini dia ada di Super League, ya justru gue menyayangkan. Tapi ini kan case-nya di musim-musim sebelumnya pun di Eropa mereka bukan sepilar itu di timnya gitu. Jadi apa yang harus gue sayangkan? Apakah memang jangan-jangan memang levelnya dia belum bisa match dengan apa yang diminta klub di luar sana di Australia atau di Eropa gitu. Jadi kalau mereka balik ke sini, nggak balik sih kalau mereka join ke Super League. Ya untuk Super League-nya pasti ada improvisasi dari kualitas pemain gitu. Tapi kalau dari merekanya penurunan karir ya kita lihat aja level Super League dengan level A-League-nya Australia kayak gimana dengan klub-klubnya Eliano dengan Pek Zwolle, Eliano ke Indonesia. Gue nggak bilang penurunan atau enggak gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri di mana level kompetisi gitu. Jadi kompetisi dan lain-lain ya. Sisi positifnya aja lah, sisi positifnya ya kita Persib dapat tambahan pemain dengan level yang proper, terus juga Dewa dan juga Bali ya. Kalau memang pemain-pemain ini akhirnya bisa perform di klub, kan klub-klubnya juga yang ya artinya untuk proses naturalisasi ini kan naturalisasi spesial ya, naturalisasi khusus ya, bukan secara mandiri atau lain-lain. Ini melalui rekomendasi PSSI, Kemenpora, bahkan Presiden gitu kan performnya. Banyak petinggi-petinggi karena ini spesial case gitu. Berarti kedepannya kan kita seharusnya PSSI lebih memperketat standarisasi naturalisasi ini kan. Pemain diaspora ini yang nanti diproses naturalisasi pemain yang katakanlah ya lu masih muda harus bagus lah jadi starter atau apa, jangan sampai lu syaratnya jangan main di Liga 1 sampai usia berapa. Tapi kalau misalkan mereka di luar jadi starter, mereka mungkin gak milih timnas ini gak sih? Iya juga sih sebenarnya. Iya, JICS milih. Iya loh, JICS Emil, Misilgers. Iya kan, ya alhamdulillah akhirnya musim ini terlihat gitu. Ada kok bisa. Iya itu mungkin pemain-pemain yang tadi masuk di kriteria yang itu Mas Irwan. Standarisasinya. Ya di sisa bakat-bakat muda di luar sana, ya harus jadi seperti Calvin Verdong, harus jadi seperti JICS. Mungkin pengecualian ya Struijk, Ivar Jenner, mungkin itu kan generasi awal ya. Yes. Jadi katakanlah itu jadi awal-awal oke lah. Nanti kedepannya
diperketat lah. Tapi benchmarknya emang udah kelihatan sih, Mas. Ya tetap harus diapresiasi Ya. bahwa mereka ingin meningkatkan liga kita begitu kurang lebihnya. Keren. Oke. Siapa yang nggak mau ngeliat timnas menang? Iya, teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan kita soal pemanasan timnas dan persiapan timnas di FIFA Matchday kali ini. Ya, gue juga nggak lupa buat teman-teman pesan ya untuk timnas kita tentu tetap didukung walaupun situasi negara juga lagi nggak baik-baik aja, tapi kita juga tetap mendukung bahwa tuntutan-tuntutan warga, tuntutan-tuntutan rakyat harus bisa didengar lah oleh para penguasa di negeri ini. Ya semoga juga hal-hal tersebut nggak mengganggu persiapan timnas kita lah ya. Oke. So sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.